medisinal itu kita lebih banyak belajar eh, mendalami aktivitas obat berdasarkan struktur kimianya kan. eh, di dunia farmasi obat tuh banyak gitu ya, obat tuh banyak, terus strukturnya diverse atau strukturnya bermacam-macam gitu ya. Nah, eh, dari struktur yang bermacam-macam tersebut, eh, apakah sengaja diciptakan hanya untuk membedakan satu senyawa A dengan senyawa lainnya gitu ya. Nah, ternyata eh, senyawa-senyawa tersebut dibuat sedemikian rupa strukturnya itu dengan tujuan eh, tertentu gitu ya, entah itu memperbaiki efek farmakologi ataupun memperbaiki parameter farmakokinetik. Eh, struktur kimia yang dimiliki oleh setiap senyawa obat gitu ya, itu punya peran atau fungsi masing-masing terhadap targetnya ya. Jadi eh, tidak serta-merta ketika kita merancang suatu struktur senyawa obat atau mempelajari struktur suatu senyawa obat itu dia memiliki tujuan yang sama ya, karena kita harus paham bahwa target kerja suatu senyawa obat itu juga berbagai macam ya. Kalau kalian di sebelumnya sudah pernah disampaikan, target utama kerja dari suatu struktur senyawa obat atau target utama dari suatu struktur atau senyawa obat itu ya ada makromolekul ya, yang mana molekul itu nanti dibagi lagi, ada protein, ada reseptor, ada enzim, bisa, dan juga asam nukleat. Ya, yang mana setiap makromolekul itu punya ciri khas atau punya struktur yang eh, khas di setiap individunya ya. Nah, makanya di sini suatu struktur senyawa obat itu juga punya ciri khas atau punya bagian-bagian penting ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau bisa bekerja terhadap targetnya ya. Oke. Ini semester 3 ya, semester 3 semester 4. Semester 2 Pak. Semester 2. Iya, Pak. Oh, oke. Sorry, sorry. Ya, jadi eh, di sini ya, kalau di semester 2 berarti kalian harus paham ya dalam kimia medisinal dasar gitu ya, bagi kita seorang farmasis gitu ya, untuk memahami kerja obat tersebut ya berdasarkan eh, struktur kimianya. Oke. Nah, oke. Di dalam eh, suatu struktur kimia dan dari suatu senyawa obat ya, itu bisa eh, dilihat ya, bisa untuk melihat bagaimana senyawa tersebut bekerja terhadap targetnya ya. Tadi ada targetnya, jangan lupa ada protein, ada enzim, ada reseptor, dan asam nukleat. Oke. Nah, dari situ ketika kita sudah bisa mengetahui bagaimana senyawa tersebut bekerja terhadap targetnya, kita bisa melakukan optimasi. Ini adalah mengoptimalkan suatu efek yang ditimbulkan oleh suatu struktur senyawa obat ya. Nah, kita ingin entah itu kita ya atau memperbaiki parameter farmakokinetiknya ya. Oke. Kemudian selain mengoptimasi tadi ada meningkatkan, memperbaiki dan sebagainya. Di sini kita ingin juga memprediksi atau memperkirakan atau mengetahui
kira-kira apakah ada efek samping yang muncul dari eh, struktur senyawa obat tersebut? Ya, yang ditimbulkan oleh struktur suatu senyawa obat yang sedemikian rupa tersebut. Nah, dan yang pasti yang terakhir dari suatu struktur senyawa obat kita bisa menciptakan kebaruan atau novelty, ya. Eh, karena di suatu eh, struktur, ya, di suatu senyawa obat, ya, itu ada beberapa rantai yang mirip, ya, rantai ikatan yang mirip, tapi dia memiliki perbedaan di fungsi. Nah, di perbedaan satu fungsi itu sudah bisa menciptakan suatu kebaruan atau suatu novelty, ya. Berarti perbedaan satu atom atau perbedaan beberapa atom dalam diskusi itu bisa sudah menciptakan suatu senyawa obat baru, bisa dianggap sebagai suatu senyawa obat baru, ya. Nah, jadi penting kita harus tahu eh, bagaimana struktur senyawa obat kita, kemudian bagaimana eh, efeknya terhadap reseptor dan eh, targetnya, ya, dan bagaimana dia bisa berbeda antara satu struktur dan struktur lainnya, ya. Oke. Oh, ya. Eh, itu berbeda antara satu senyawa dengan senyawa lainnya, ya. Struktur kimia itu eh, biasanya dibentuk oleh ikatan-ikatan kovalen, ya, di dalam struktur. Nah, di dalam struktur kimia, dalam kimia medisinal, ya, eh, suatu struktur kimia senyawa obat itu bisa menentukan sifat kimia dan fisika tergantung pada atom atau fungsinya. Oke. Nah, jadi yang dimaksud struktur, ini struktur, ya. Struktur itu yang dalam bentuk rantai. Oke. H2O kan kita gambar seperti ini. Ini struktur. Kalau rumus kimia itu H2O. H2O. Nah, beda ya. Struktur itu kita melihat bagaimana suatu rumus kimia itu digambarkan dalam eh, bentuk atau bentuk geometri terbaiknya atau bentuk geometri yang paling stabil, ya. Jadi dari situ kita bisa tahu konfigurasi atau eh, bentuk eh, terbaiknya atau bentuk paling stabil dari suatu rumus kimia, ya. Karena dari bentuk tersebut itu kita bisa eh, tadi sebentar. Dari bentuk tersebut kita bisa mengetahui bagaimana interaksinya dengan target biologinya, ya. Oke. Berarti kita tidak menganggap eh, struktur kimia di dalam satu senyawa obat itu dalam bentuk dua dimensi, ya. Walaupun nanti di ilustrasinya kebanyakan dua dimensi, tapi kita harus selalu ingat bahwa suatu struktur kimia itu punya bentuk tiga dimensi atau bentuk geometri paling stabil dari strukturnya. Oke. Nah, yang pertama ada peran gugus fungsi pada suatu struktur senyawa obat. Ya. Kalau kalian pernah lihat struktur senyawa obat itu dia ada gugus fungsi. Ya, yang dimaksud gugus fungsi adalah bagian-bagian dari suatu struktur senyawa obat yang bisa berperan atau memberikan sifat pada struktur tersebut. Ya, biasanya dia ada di ujung, ya, di ujung-ujung dari struktur intinya. Nah, gugus fungsi banyak, ya, jenisnya banyak.
Tapi yang umum atau yang utama ada pada suatu struktur senyawa obat, antara lain ada gusmetil, ada hidroksi, ada karbonil, karboksil, kemudian ada amina, ya itu yang umum, ya atau yang banyak muncul atau banyak ada di dalam suatu struktur senyawa obat, ya. Oke, yang pertama bagaimana gugus fungsi tersebut bisa berperan terhadap suatu sifat eh, fisikokimia, ya. Fisikokimia itu ada kelarutan, ada stabilitas, ada kemampuan permeabilitas, kemudian afinitas dan sebagainya. Nah, ternyata dari setiap gugus fungsi itu memiliki perbedaan peran atau perbedaan fungsi ketika dia ada di dalam suatu struktur senyawa obat. Ya. Yang pertama ada gugus metil. Gugus metil. Gugus metil CH3R, ya. S. Dan ada gugus metil yang ini gugus metil, ya. CH3R karena dia menjadi gugus fungsi. Kalau dia di organik, ya di organik itu kan ada metana, metena, apa ada alkana, alkena, alkuna. Nah, kalau alkana kan dia jadi metana CH4 itu metana. Nah, kalau dia jadi gugus fungsi dia jadi metil, jadi CH3, sorry. CH3R. R ini adalah eh, rantai organik, ya, rantai organik, entah itu nanti dalam bentuk alifatik, aromatik dan sebagainya. Tapi ketika dia dari gugus fungsi dia menjadi metil. Oke. Nah, fungsinya, ya, dalam perannya dia dalam suatu struktur itu dia bisa meningkatkan karakter lipofilisitas, ya. Berarti ketika ada metil di dalam suatu struktur senyawa obat itu bisa meningkatkan sifat lipofilisitas atau sifat kesukaan terhadap sistem lemak atau sistem minyak, ya. Berarti eh, jika di suatu struktur ada metilnya ditambah ke metil, berarti ada kemungkinan dia ingin ditingkatkan sifat lipofilisitasnya. Nah, hal tersebut eh, ber, eh, berkesinambungan dengan menurunnya kelarutan senyawa tersebut terhadap air. Ya, karena kalau dia suka minyak, berarti dia bersifat, sorry, kalau ketika sifat lipofiliknya meningkat, berarti sifat hidrofobiknya menurun. Atau sifat lipofobiknya, sorry, lipofilik meningkat, hidrofiliknya menurun. Ya, berarti kelarutan dia dalam air itu juga menurun. Ya. Nah, hal tersebut berlawanan ketika gugus hidroksi yang ditambahkan. Ya. Ini gugus hidroksi, OH. Ya. Nah, ketika gugus hidroksi ditambahkan atau ada pada suatu struktur, itu akan menurunkan sifat lipofilik dan akan meningkatkan sifat hidrofilik atau kelarutan dalam air. Ya. Jadi, di sini bisa kita lihat secara sederhana bahwa ada perbedaan eh, sifat ketika gugus metil atau gugus hidroksil yang ditambahkan pada suatu struktur senyawa obat. Nah, itu eh, sifat sorry, bukan sifat farmakokinetik ya, sifat kesukaan dia terhadap suatu medium. Ya, di sini mediumnya ada dua, medium air dan medium minyak. Ya, medium lipid dan medium air. Ya. Nah, hal tersebut itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap efek penyerapan, ya ataupun pelepasan dari suatu membran biologis, ya. Ketika dia ketika dia bersifat lipofilik, penyerapannya itu akan menjadi meningkat, ya, terhadap suatu
target biologis karena kita tahu bahwa membran sel itu biasanya mudah mentransportkan senyawa-senyawa yang eh, apa, yang bersifat lipofilik karena membran sel itu tersusun oleh lapisan-lapisan yang bersifat lipofilik. Berbanding terbalik dengan ketika gugusnya itu gugus hidroksi. Ya. Gugus hidroksi di sini berarti dia mudah larut dalam air. Ya, ketika dia mudah larut dalam air, berarti dia eh, akan sukar atau eh, memiliki kesulitan untuk menembus membran yang bersifat lipophil tadi. Ya, karena dia eh, sifatnya hidrofilik, berarti dia lama terbawa di sistem sirkulasi yang mayoritas disusun oleh air. Ya, oke. Nah, tapi di dalam interaksinya, di sini gus hidroksi bisa memberikan peran untuk menjadi pengikatan atau tempat berinteraksi antara senyawa obat dengan targetnya dalam bentuk interaksi hidrogen. Ya, karena di sini ada atom H hidrogen dan atom O oksigen yang bisa berinteraksi secara hidrogen dengan targetnya yang memiliki antara kalau H itu terhadap O atau N nitrogen, kalau ini terhadap hidrogen yang ada pada reseptor atau makromolekul. Ya, ini di makromolekul. Nah, oke. Nah, jadi si bus hidroksi itu bisa meningkatkan interaksi hidrogen, yang mana interaksi hidrogen itu sangat penting pada proses pengingatan antara senyawa obat dengan targetnya. Ya, saya kasih contohnya. Kalau metil apakah tidak muncul gitu interaksinya? Nah, dia muncul tapi dia jenisnya beda, bukan interaksi hidrogen. Oke, nah, selain itu ada metil, ada hidroksil yang umum, ada juga amina. Ya, ada amina, ini NH2. Nah, amina ini nanti terbagi lagi, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ya, kalau ini NH aja, ya berarti dia sekunder. Ketika dia N aja, berarti dia tersier. Ya, kalau dia NH2R, berarti dia primer. Oke. Nah, di sini eh, ketika ada gugus amina ataupun gugus sulfonat atau karboksil, ya, dia model sifatnya yang ditimbulkan itu mirip dengan gugus hidroksil. Ya. Jadi dia bisa menurunkan sifat lipofilisitas, ya, tapi dia bisa meningkatkan eh, sifat kelarutan dalam air atau hidrofilisitas. Nah, selain itu, kenapa dia bisa meningkatkan sifat hidrofilisitas? Karena gugus-gugus ini, ya, kita bisa membentuk garam ketika dia melalui proses metabolisme. Ya, jadi makanya dia bisa meningkatkan kelarutan dalam air. Nah, gugus-gugus ini juga, ya, ini, ini, dan ini, itu bisa menjadi lokasi peningkatan interaksi hidrogen tadi, sama seperti hidroksil. Ya. Karena kita harus ingat bahwa interaksi hidrogen itu muncul ketika ada interaksi antara atom hidrogen dengan atom nitrogen atau ataupun atom oksigen. Ya. Berarti dia bisa jadi bagian atau tempat interaksi makromolekuler antara senyawa obat dengan target reseptornya. Ya, oke. Ini yang saya maksud dengan interaksi tadi. Ya. Ini ada amina, ini amina sekunder, ya, dia berinteraksi dengan oksigen yang di sini. Ya, ini tadi gugus karbonil, ya.
dia bisa berinteraksi hidrogen juga dengan ini. Jadi ini ada H, O, OH, ya, itu hidrogen. Ini juga ya, H, O, hidrogen. Ya, ini juga NH, amina sekunder. Ini juga berinteraksi hidrogen. Kan? Jadi ini contoh yang dimaksud dengan interaksi antara bus fungsi dengan targetnya. Ya, ini targetnya, ya, susunan dari asam amino yang merupakan prekursor dinding sel pada bakteri, senyawanya vancomycin, ya, atau antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi intramolekuler atau bagaimana suatu disfungsi itu menyediakan interaksi antara senyawa obatnya, vancomycin, dengan targetnya. Ya, jadi targetnya adalah prekursor dinding sel. Oke. Kemudian yang penting dalam suatu struktur, ya kita harus tahu bahwa bentuk suatu struktur senyawa obat itu harus stabil dalam ruang tiga dimensi. Ya, kita tadi di awal saya bilang kita tidak bisa melihat senyawa tersebut, suatu struktur senyawa obat itu dalam bentuk dua dimensi. Ya, kalau dua dimensi dia hanya datar gitu aja. Tapi dia tidak datar seperti yang kita gambarkan pada buku. Dia memiliki suatu geometri atau suatu susunan yang stabil dalam ruang tiga dimensi. Ya, yang mana eh, bentuk geometri yang paling stabil dari suatu yang obat itu akan berpengaruh terhadap interaksi antara obat dengan target biologisnya. Ya, interaksi tadi penting karena dia akan uh, menimbulkan efek yang diharapkan. Ya, jadi senyawa obat itu berinteraksi dulu dengan targetnya, baru dia bisa menimbulkan efek farmakologi yang diinginkan. Oke. Dalam bentuk tiga dimensi dari suatu struktur senyawa obat, ya, yang pertama dikenal yang penting itu ada namanya stereoisomer. Ya, stereoisomer adalah eh, bentuk kemiripan dari suatu struktur senyawa obat antara eh, bentuk satu dengan bentuk duanya. Nah, dalam stereoisomer itu dibagi lagi, ya, itu ada enantiomer atau diastomer. Ya, disebut enantiomer ketika senyawa tersebut merupakan cerminan antara satu senyawa dengan senyawa lainnya. Ya, jadi dia stereoisomer itu dia punya rumus kimia sama, ya, tapi dia eh, bentuk tiga dimensinya berbeda atau dia cerminan ya. Kalau enantiomer dia cerminan. Nah, kalau dia stereomer dia rumus kimianya sama, eh, tapi susunan tiga dimensinya berbeda. Contohnya ada glukosa dan galaktosa. Kalau kalian cari glukosa dan galaktosa, itu rumus kimianya sama, ya. Tapi susunan eh, atomnya dalam bentuk tiga dimensi itu berbeda. Ya. Nah, yang menarik adalah enantiomer, karena dalam beberapa kasus ketika kita melakukan sintesis atau menciptakan suatu senyawa obat, itu dalam prosesnya itu bisa terbentuk enantiomer. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah talidomid. Ya, talidomid ini senyawa yang diciptakan untuk meredakan mual pada ibu hamil zaman dulu tahun 1956. Nah, jadi yang di layar, yang di video itu adalah bentuk tiga dimensi dari talidomid. Nah, jadi kalau di yang atas ini adalah bentuk dua dimensi, ya, dua dimensi itu gini. Ini tiga dimensinya seperti ini. Ya, jadi eh, ternyata si talidomid ini dia punya ketika disintesis terbentuk dua.
sorry, terbentuk dua stereoisomer, ya. Ada R, ada S, ya. Ada sinistra, sorry, ada S dan R, ya. Nah, enantiomer dari si thalidomid, ya, yang bentuk R-nya itu eh, bersifat sedatif atau bisa memiliki efek farmakologi yang menguntungkan. Ya. Tadi dikatakan sebagai eh, sedatif untuk meringankan mual pada ibu hamil. Nah, pada saat itu, ya, senyawa ini belum diketahui bahwa ternyata eh, enantiomer dari thalidomid itu bersifat teratogen. Ya, jadi bentuk S-nya, bentuk sinistranya itu bisa berefek teratogen terhadap ibu hamil. Teratogen adalah efek kecacatan kecacatan janin pada ibu hamil. Jadi bayi-bayi yang terpengaruh atau terkena efek dari thalidomid dalam bentuk S itu mengalami kecacatan pada saat lahir. Ya. Sehingga pada saat itu ketika sudah diketahui ada enantiomer dari thalidomid, maka si thalidomid ini dicari dari pasaran. Ya. Jadi salah satu pengaruhnya, ya, bentuk konfigurasi spasial pada satu senyawa. Karena eh, di dalam kimia organik ada bentuk chiral atau bentuk cermin dari suatu senyawa organik. Ya. Oke. Eh, Kemudian di struktur kimia atau fungsi pada suatu senyawa obat itu juga bisa berpengaruh terhadap sifat kimia fisika senyawa obat tersebut. Ya. Eh, di dalam ilmu farmasi, ya, sederhananya itu ada yang disebut ATMA, farmakokinetik, ya. Dan farmakokinetik di dunia farmasi itu ada ATMA, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ya. Nah, eh, efek-efek tersebut, ya, itu bisa tercapai ketika senyawa obat tersebut memiliki gugus fungsi yang mendukung terciptanya efek-efek tersebut. Ya. Dalam kimia medisinal ada 4 parameter yang dipengaruhi secara umum oleh gugus fungsi tersebut. Ada kelarutan, ada pKa, lipofusilitas, dan stabilitas. Ya. Kenapa bisa? Oke. Yang pertama ada kelarutan. Ya. Kelarutan ini penting ketika kita ingin membawa obat tersebut dari awal dia dimasukkan, ya, ke dalam tubuh hingga dia didistribusikan ke eh, seluruh jaringan. Ya, nah, jadi kan ada absorpsi obat dimasukkan ke dalam tubuh, ya, ini administration site, ya, itu oral, intravena, intrabukal, dan sebagainya. Nah, eh, ketika dia sudah dimasukkan ke dalam tubuh melalui jalur administrasinya, kita ingin senyawa tersebut bisa larut. Ya, kalau dia larut, harus ingat, ya, bedanya larut sama tidak larut. Kalau tidak larut kan tuh dia membentuk endapan, itu kan berarti tidak larut, ya. Kalau dia larut, berarti dia terbawa oleh medium pembawanya. Yang mana di dalam tubuh kita medium pembawa paling umum adalah air. Kita mengharapkan senyawa-senyawa kita itu mudah larut dalam air, ya. Eh, Dia bisa terbawa eh, dalam air yang ada dalam tubuh kita sehingga dia bisa diserap ke dalam sistem sirkulasi. Karena sistem sirkulasi kita eh, itu
komponen utama penyusunnya adalah air. Berarti kelarutan di sini adalah salah satu hal yang paling penting, ya. Karena kita ingin bawa dulu senyawa obat kita itu eh, ke dalam suatu sistem sirkulasi, sistem pembawa. Ya. Sistem sirkulasi tadi darah ya, yang paling utama darah ya. Jadi kita ingin bawa dulu apa senyawa obat kita itu terbawa oleh darah hingga bisa diabsorpsi. Ya. Nah, eh, akan tetapi dalam eh, di suatu senyawa obat itu ada beberapa senyawa yang eh, susah untuk dibawa atau susah untuk larut dalam sistem sirkulasi. Nah, salah satu caranya supaya dia bisa masuk ke sistem sirkulasi adalah dengan menambahkan gugus-gugus fungsi atau rantai-rantai yang bisa meningkatkan kelarutannya. Nah, contohnya di sini adalah penambahan eh, gugus-gugus fungsi yang bersifat sebagai asam ataupun garam. Ya. Di sini kayak yang di persoalan derivatif, ketika ada suatu senyawa ditambahkan disfungsi dengan sodium, ada Na sodium, natrium, ya, berarti dia dibentuk garamnya. Karena pada kita tahu bahwa garam itu mudah larut dalam air, ya. Dalam kimia larutan, si garam mudah larut air. Selain itu, kita bentuk juga senyawa-senyawa yang bersifat asam lemah, ya. Karena di ini contohnya ada susinil, ya, susinat, susinat, susinil, ya. Berarti ketika ada senyawa obat ditambahkan gugus-gugus fungsi seperti susinil atau susinat ini, dia eh, ditambah gugus fungsi ini berfungsi untuk meningkatkan kelarutannya dalam eh, sistem sirkulasinya. Karena eh, tadi kembali ke konsep yang di awal tadi, gugus fungsi seperti hidroksil ataupun karboksil, ya, ataupun ini amina, ya, itu bisa meningkatkan kelarutannya dalam air. Ya, berarti eh, salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan suatu senyawa obat itu di dalam sistem sirkulasi itu bisa kita tambahkan gugus fungsi yang eh, bisa meningkatkan kelarutannya dalam air. Nah, ini ada contohnya ada hidroksil, ada karbonil, ya, ada karboksil yang ini dalam bentuk ester. Nah, itu kelarutan. Jadi eh, ditambahkan gugus fungsi tersebut untuk meningkatkan kelarutannya, ya, supaya senyawa obat kita terbawa. Nah, kemudian setelah larut, kita ingin senyawa tersebut itu bisa masuk ke jaringan. Nah, yang mempengaruhi suatu senyawa obat itu bisa masuk ke jaringan itu dipengaruhi oleh sistem pKa atau lipofilisitasnya. Oke, tadi di awal eh, kita ciptakan dia eh, bisa larut dulu, ya. Nah, setelah larut, ketika sudah masuk ke jaringan, kita harapkan dia bisa eh, berdifusi atau memiliki sistem permeabilitas untuk melewati membran sel yang menyusun sistem jaringan. Nah, eh, penembusan sistem jaringan atau membran sel itu dipengaruhi oleh nilai pKa. Ya. pKa di sini adalah ketika suatu konsentrasi suatu asam itu sama dengan konsentrasi bahan konjugatnya. Ya. Nilai antilog dari pH-nya. Nah, distribusi itu aliran darah ke jaringan tubuh. Kemudian untuk dari dari aliran darah ke jaringan tubuh itu disebut eh, kemampuan permeabilitas membran atau kemampuan obat untuk menembus membran sel. Hubungannya apa? Hubungannya ini. Ketika suatu nilai pKa dari suatu senyawa obat itu meningkat atau naik, maka dia akan bersifat asam lemak.
ya, karena di sini dia tidak melepaskan atom hidrogen, ya, saat asam lemah, sehingga akan terbentuk basanya, ya. Maka ketika dia terbentuk basa, dia akan meningkatkan permeabilitas membrannya, ya. Berarti dia akan lebih mudah diserap ke dalam sistem jaringan, ya. Oke. Karena beda ya aliran darah dengan jaringan tubuh, ya. Aliran darah berarti sistem sirkulasi. Jaringan tubuh itu berarti sel, yang mana target makromolekul itu ada di dalam sel. Protein, protein reseptor enzim itu ada di dalam sel. Ya. Jadi kita ingin senyawa kita itu bisa masuk ke sistem sel yang membentuk jaringan tubuh. Ya. Nah, berarti kita harus kita ingin senyawa kita memiliki nilai pKa yang cukup tinggi, ya, karena dia akan bersifat asam lemah sehingga sifat permeabilitasnya membrannya akan meningkat, ya. Hal tersebut berbanding terbalik ketika nilai pKa-nya itu menurun atau kecil, ya, berarti dia akan bersifat asam kuat. Nah, ketika dia bersifat asam kuat, dia akan lebih banyak terionisasi atau dalam bentuk bermuatan. Ketika dalam berbentuk bermuatan, dia akan lebih banyak larut di dalam sistem aliran darah, ya. Ini dia akan banyak di sistem sini, sehingga dia tidak akan masuk ke dalam jaringan tubuh atau jaringan sel tadi. Berarti senyawa kita ketika lebih banyak di sistem sirkulasi darah, dia akan susah masuk ke dalam jaringan selnya atau sistem jaringan target kerja obat tadi, ya. Sehingga dia tidak akan mencapai targetnya dan lebih mudah atau lebih cepat tereliminasi, ya. Kita harus ingat bahwa sistem eliminasi eh, zat-zat di dalam tubuh kita itu paling sederhana adalah melalui urin. Urin adalah eh, komponen utamanya adalah air. Berarti senyawa kita ketika mudah eh, apa dia sifatnya terionisasi atau banyak dalam sistem sirkulasi, dia akan lebih mudah untuk diekspresikan dalam bentuk urin. Nah, oke. Berarti kita ingin senyawa kita itu di awal itu mudah dulu di bawah sistem sirkulasi. Ketika sudah di bawah sistem sirkulasi, dia juga mudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Ya, oke. Ini adalah contoh dari pengembangan atau pengaruh penambahan disfungsi terhadap sifat pKa dan lipofilisitas. Ya. Ini adalah senyawa, ini adalah lead compound. Ya, lead compound itu senyawa potensial, tapi dia masih memiliki beberapa kekurangan. Entah itu farmakologi atau farmakokinetik. Di sini dia nilai pK-nya 4,5, log P-nya 1,2. Semakin kecil log P berarti dia semakin mudah, semakin kecil log P berarti sifat hidrofilisitasnya semakin meningkat. Ya. Nah, eh, ini adalah lead compound untuk sistem ACE, angiotensin converting enzyme, ya, yang mana senyawa ini uh, bisa sampai ke reseptor ACE, tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya di sini dikatakan orally inactive. Ya, dia bukan tidak terbawa ya, tapi dia terbawa, tapi dia juga mudah dikeluarkan. Dia tidak sampai ke targetnya dengan dalam jumlah yang kita harapkan. Ya. Nah, maka di sini dilakukan modifikasi, ya, di sebelahnya itu ada losartan. Losartan, kalau kalian sudah belajar farmakologi, adalah salah satu obat untuk penurun tekanan darah, ya, kalau nggak salah, yang mana dimodifikasi di bagian ini. Ya, di sini ada cincin tetrazol, ya, tetrazol, ini ada NH, ada amida, ya. Nah, dengan penambahan gugus fungsi ini, nilai pK-nya meningkat,
dan nilai log P-nya meningkat. Ya, dari 1,2 menjadi 1,5. Berarti sifat lipofilisitasnya itu meningkat. Nah, ya, kalau ini dia masih bersifat hidrofilik, ya, kalau 1,2 dia berarti suka air, ya, sifat suka airnya lebih besar dibandingkan sifat suka lemak. Tapi ketika ditambahkan gugus tetrazol di sini, itu nilai log P-nya meningkat. Ya, berarti sifat lipofilisitasnya itu meningkat. Nilai pK-nya juga kita lihat dia meningkat dari 4,5 menjadi 5. Berarti nilai pKa di sini bersinergi dengan nilai lipofilisitas. Ya, lipofilisitas itu salah satunya ada nilai log P, ya, yang menjadi parameter. Nah, berarti eh, bisa kita lihat bahwa pengubahan satu gugus fungsi, ya, ini pertama gugus fungsinya adalah karboksil, ya, COOH, ya, COOH diganti menjadi trazol, ya, yang mana sifat di sini, sifat penambahan gugus fungsi tetrazol di sini dia akan meningkatkan sifat lipofilisitasnya, ya. Berarti walaupun dia tidak mengubah secara keseluruhan struktur dari senyawa tadi, ini masih sama, yang berbeda yang hanya bagian yang ini saja yang berbeda. Ya, jadi di sini bisa kita lihat salah satu contoh pentingnya pengubahan satu gugus fungsi terhadap sifat lipofilisitas dari suatu senyawa obat. Oke. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada stabilitas. Hmm. Oke, stabilitas di sini adalah bagaimana suatu struktur senyawa obat itu bisa bertahan dalam suatu sistem biologi. Ya, oke. Kita ingin senyawa kita stabil ketika eh, dibawa oleh sistem sirkulasi, ketika dia melewati membran, ketika dia di dalam sel, hingga sampai ke target. Oke, kita ingin dia stabil. Stabil di sini berarti dia tidak rusak secara struktur. Ya. Nah, eh, stabilitas sendiri itu bisa dipengaruhi oleh bukan dipengaruhi, ya, bisa diubah atau bisa diganggu oleh beberapa faktor, antara lain ada hidrolisis, ada fotolisis karena cahaya, atau oksidasi, ya, karena apa efeknya terhadap apa kemampuan dia berinteraksi dengan oksigen yang ada di udara. Nah, yang paling utama atau yang paling umum terjadi adalah bagaimana senyawa kita itu bisa stabil, ya, ingat, ya, bisa stabil ketika dia ada di dalam eh, sistem sirkulasi dan sistem jaringan tubuh, sistem jaringan sel tadi, ya. Karena eh, di dalam sistem sirkulasi atau di dalam sel itu ada berbagai macam enzim atau kita ambil contohnya air atau enzim esterase, ya, yang bisa menghidrolisis uh, suatu struktur senyawa kimia ketika dia masuk ke dalam sirkulasi. Oke. Jadi ada air, ada berbagai macam enzim yang bisa apa mengakibatkan hidrolisis. Ya, lisis itu kan eh, pecah, ya, artinya. Berarti air berarti dia struktur senyawa obat kita itu pecah karena adanya air atau enzim-enzim yang memecah suatu struktur senyawa obat dibantu oleh air. Di sini ada prokain, ya, contohnya ada prokain. Prokain di sini salah satu anestetik lokal, ya, yang mudah terhidrolisis oleh enzim esterase. Ya, di dalam sirkulasi ada namanya enzim esterase dan air, ya, dia akan terhidrolisis pada bagian ini. Karena ini adalah salah satu rantai ester, ya. Ester itu R, C, O, O, R. Ini ester, ya. Ini ada R, ini R-nya.
Ini COOR. Ya, berarti di ester. Nah, di sini prokain itu mudah eh, terhidrolisis. Karena dia mudah terhidrolisis, secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap waktu paruh atau waktu kerja senyawa tersebut. Ya, si prokain waktu hidrolisisnya, sorry, waktu kerjanya itu hanya sekitar 45-90 menit. Ya, karena dia mudah terhidrolisis pada rantai eksternya. Oke, oke, itu prokain dan nah, dibentuklah eh, turunan dari prokain tadi, namanya lidokain. Fungsinya sama sebagai anestetik lokal. Ya. Tapi di sini dia ganti gus esternya jadi gus amina, jadi amina tersier. Oh sorry, amina sekunder. Ya, jadi amina sekunder. Ini awalnya di sini karbonil diganti jadi amina. Itu untuk meningkatkan stabilitasnya supaya dia tidak mudah terhidrolisis pada bagian ester. Oke, ini masih dipertahankan ya karena salah satu interaksi yang penting. Nah, selain itu dengan selain mengubah gugus esternya, di sini dia juga menambahkan gugus metil pada benzen. Kalau di sini dia adalah amina, di sini diganti gugus metil. Ini CH3 ya, kalau nggak ada gini berarti ini CH3. Nah, nah, CH3 tadi di awal kita tahu bahwa dia sulit berinteraksi ya dengan pembentuk ikatan hidrogen, dia susah berinteraksi. Berarti di sini fungsi penambahan CH3 atau penambahan gugus metil adalah sebagai pelindung atau memberi halangan sterik ya, menimbulkan halangan sterik untuk mengurangi kecepatan hidrolisis terhadap senyawa lidokain ini. Ya, jadi dengan dia lama terhidrolisis atau eh, efek hidrolisnya ditunda, gitu ya, dilindungi oleh halangan sterik metil pada bensin di sini, dia akan meningkatkan waktu kerjanya. Jadi waktu kerja lidokain itu meningkat jauh dibandingkan prokain. Jadi dari 45 sampai 90 menjadi 120 sampai 240 menit. Ya, karena di sini kita meningkatkan stabilitas eh, lidocaine dengan mengganti gugus ester dan memberikan halangan steric untuk memperlambat proses hidrolisisnya. Oke, ya. Berarti penambahan gugus fungsi di sini juga bisa berpengaruh eh, terhadap stabilitas suatu struktur senyawa kimia obat. Oke. Kemudian, itu tadi parameter bagaimana suatu struktur senyawa kimia itu berperan terhadap eh, sifat fisikokimianya, ya, baik itu dari kelarutan, kemudian terhadap nilai pKa atau lipofilisitas dan juga terhadap stabilitasnya. Sekarang, bagaimana struktur senyawa, suatu gugus fungsi atau suatu struktur senyawa obat itu berpengaruh terhadap aktivitas biologinya. Yang pertama, untuk menimbulkan satu aktivitas biologi, senyawa obat yang kita miliki itu harus bisa berinteraksi dengan targetnya. Yang tadi saya katakan, ya, interaksi terhadap target makromolekulnya. Ya. Kemudian baru dari situ dia bisa berperan, ya, memberikan peran, ya, entah itu sebagai agonis, antagonis, atau sebagai inhibitor. Ya, kalau agonis itu dia menginduksi efek yang sinergis atau efek normal pada suatu sistem makromolekul. Kalau antagonis di sini dia menimbulkan efek yang berlawanan. Ya, kalau inhibitor berarti dia sama sekali menghambat kerja suatu enzim ataupun DNA. Sehingga dari situ ketika dia sudah tahu perannya sebagai apa, dia akan kita bisa tahu potensinya sebesar apa. Ya. Apakah dia dalam jumlah kecil dia sudah bisa berperan atau tidak. Oke.
Nah, yang pertama ada interaksi makromolekul. Kalau di kimia dasar, eh, kalian belajar di kimia itu ada ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Ya. Nah, yang perlu ditandai adalah perbedaan antara jenis-jenis ikatan yang muncul ketika suatu senyawa obat itu bertemu dengan target makromolekulnya. Ikatan kovalen itu selalu ditandai dengan pemakaian elektron bersama, sehingga biasanya ditulis dalam bentuk garis lurus. Ya, ini adalah metana, berarti dia berarti ikatan kovalen antara karbon dengan karbon dengan atau karbon dengan hidrogen. Ya, jadi ini garis lurus. Garis lurus ini adalah ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ion itu adalah gaya tarik menarik. Sorry, bedanya antara kovalen dengan ion, hidrogen, dan van der Waals, dia membentuk satu rantai baru. Ya, disebut rantai ya. Karena kita menggambarnya atau menulisnya itu dalam bentuk satu garis lurus. Berarti dia membentuk satu ikatan yang bisa dikatakan permanen. Nah, bedanya antara kovalen dengan ion atau hidrogen atau van der Waals, ya, ini bersifat elektrostatik. Bersifat elektrostatik atau terbentuk karena adanya perbedaan muatan atau gaya tarik menarik antara elektron yang ada pada fungsi atau atom tersebut. Ya, kalau ikatan ion itu karena ada muatan berlawanan antara dua jenis atom yang berbeda. Kalau hidrogen itu karena ada ikatan hidrogen, sorry, ikatan hidrogen terbentuk karena ada atom hidrogen, ya, dengan senyawa-senyawa yang memiliki muatan parsial positif atau yang muatan parsial negatif seperti oksigen ataupun nitrogen. Makanya tadi saya bilang kata hidrogen itu biasanya muncul terhadap hidrogen dengan oksigen atau hidrogen dengan nitrogen. Ya, eh, itu penting. Ya. Nah, kalau ikatan ion itu biasanya antara nitrogen dengan oksigen atau dan lainnya. Yang penting, yang pasti dia tidak melibatkan hidrogen di dalamnya. Ya, itu ikatan ion. Sorry, interaksi. Kalau kalau di eh, interaksi bedanya penulisan interaksi dengan ikatan itu biasanya kalau interaksi itu digambarkan dalam garis putus-putus ya. Sorry. Jadi kalau interaksi itu karena dia tidak membentuk ikatan baru, hanya interaksi antara muatan perbedaan muatan, dia biasanya dibentuk ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Berarti dia tidak membentuk rantai baru, dia hanya berinteraksi karena memiliki muatan yang berbeda. Ya, gitu. Kalau di kovalen kan kita tulis satu garis lurus, berarti dia membentuk satu ikatan baru. Oke, itu jenis-jenis ikatan yang umum terjadi pada suatu struktur senyawa obat. Oke, kita ya. Nah, ketika dia sudah memiliki maksudnya interaksi, ya, dia akan menimbulkan afinitas atau energi yang terbentuk ketika suatu eh, atom itu bertemu dengan atom lainnya. Jadi ada suatu energi tarik menarik antara dua atom yang berbeda ketika terbentuk interaksi tadi. Ketika sudah muncul afinitas sedemikian rupa, secara tidak langsung dia akan menimbulkan aktivitas biologi yang diharapkan. Ya, berarti kita harus bikin senyawa kita itu berinteraksi dulu, baru bisa muncul aktivitas biologi. Ya,
Ini contohnya. Ya, kenapa interaksi itu penting? Oke, di sini ada dua senyawa. Ini ada karbon satu, yang ini. Ini ada karbon dua, yang ini. Oke, ini ada 4 hidroksitamoksifen. Di sini si senyawa karbon satu dan karbon dua ini adalah senyawa yang disintesis di lab kita, di lab farmasi umum, disintesis oleh kakak-kakak kalian, disintesis sebagai senyawa anti kanker, ya, senyawa anti kanker. Akan tetapi nilai dari aktivitas senyawa yang disintesis ini tidak terlalu baik. Kalau nilai IC50 itu di atas 1000, yang kelas satu, yang cover 2 itu sekitar 500. Ya, dia tidak terlalu baik. Eh, Semakin kecil nilai IC50, nanti kalian akan belajar ya, nilai IC50 itu semakin kecil nilainya, itu berarti aktivitasnya semakin baik, efektivitas kerjanya semakin baik. Gitu ya. Nah, kenapa sih karbon satu dan karbon dua ini efektivitasnya tidak terlalu baik gitu ya? Kalau kalian bisa kalian lihat di layar, semoga kelihatan ya. Ternyata karbon satu dan karbon dua itu hanya menimbulkan atau hanya bekerja secara hidrofobik atau secara van der Waals, ya ini interaksinya terhadap residu asam amino yang ada pada reseptor yang ada di sel kanker. Ya, ini interaksi hidrofobik atau interaksi van der Waals tadi. Hmm. Sedangkan si 4 hidroksitamoksifen ya itu nilai dia bisa menimbulkan efek yang baik karena dia tidak hanya menimbulkan efek tidak hanya berinteraksi secara hidrofobik tapi dia juga berinteraksi secara hidrogen terhadap residu asam amino yang ada pada eh, reseptor yang ada di sel kanker tadi ya. Hmm. Nah, sehingga si 4 hidroksitamoksifen itu bisa menimbulkan efek yang lebih baik dibandingkan senyawa yang si yang disintesis tadi, karbon satu dan karbon dua. Nah, perbedaan yang bisa dilihat lagi adalah perbedaan nilai delta G afinitasnya. Di sini kalau kita lihat delta G afinitas dari 4 hidroksitamoksifen itu lebih baik dibandingkan karbon satu dan karbon dua, ya, karena di sini nilai eh, afinitas atau nilai energi yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan karbon satu dan karbon dua, sehingga di sini eh, ada sinergis atau berkesinambungan antara interaksi molekul-molekul dengan afinitas dan aktivitas biologinya. Ketika dia bisa menimbulkan interaksi yang penting ataupun interaksi-interaksi yang menimbulkan afinitas yang besar, diharapkan senyawa kita itu juga bisa menimbulkan efektivitas biologi yang baik, atau efek biologi yang kita harapkan. Oke. Kemudian kenapa juga ya interaksi tersebut penting, ya? Karena di dalam beberapa enzim atau di beberapa sistem biologi dia harus berinteraksi dengan suatu residu asam amino tertentu untuk mengaktifasi sistem biologi tersebut. Ya, jadi dia harus ada interaksi yang penting, ya, atau interaksi yang esensial istilahnya. Nah, ini adalah contoh dari interaksi esensial yang muncul atau yang tercipta pada enzim dehidroteroat sintetase. Ya, jadi si enzim dehidroteroat sintetase itu adalah enzim
yang bertugas untuk mengkonversi PABA eh, untuk menghasilkan tetrahidrofolat pada sistem bakteri. Ya, jadi ini adalah PABA. Ya, eh, PABA di sini diperlukan oleh bakteri ya untuk melakukan sintesis DNA ya untuk keberlangsungan hidupnya lah, bakteri. Berarti si PABA adalah suatu senyawa yang diperlukan oleh bakteri. Ya. Nah, si PABA sendiri itu dia bisa mengaktifkan enzim dehidroterol sintetase itu melalui interaksi hidrogen yang ditimbulkan oleh amina, interaksi van der Waals oleh benzinnya, dan interaksi ionik ya yang ditimbulkan oleh gugus hidroksil dari rantai esternya di sini. Ya. Nah, ini ada nih para amino benzoic acid. Maka dari itu, ketika kita tahu interaksi yang penting atau interaksi yang eh, khas dari suatu senyawa terhadap target biologinya, itu kita bisa menciptakan suatu senyawa tandingannya atau senyawa yang mirip dengan PABA ini, tapi dengan efek yang berbeda. Maka dibentuklah senyawa sulfonamida. Sulfonamida ini antibiotik yang bekerja pada enzim dehidroterol sintetase tadi. Tapi dia tidak bisa diproses menjadi eh, apa? eh, tidak bisa diproses menjadi bahan yang diperlukan oleh bakteri untuk sintesis DNA-nya. Kalau sintesis bakteri, berarti ketika bakteri nggak dapat nutrisi yang dia harapkan, eh, secara tidak langsung keberlangsungan hidup si bakteri akan terancam gitu kan ya. Bedanya adalah dari sulfonamida dengan PABA, ini sulfonamida ya, ini PABA ya, adalah di ini. Kalau di sini adalah karbon, di sini sulfur, S ya. Yang lain mirip, ini mirip, ini mirip, ini mirip. Dia tetap mempertahankan interaksinya, tapi dia mengganti satu fungsi atau satu atom yang penting yang diperlukan oleh bakteri. Ya, karena eh, pada sintesis, pada sintesis DNA bakteri itu dia membutuhkan satu karbon, satu unit karbon. Ya, di sini karbonnya diganti, berarti dia tidak dapatkan si bakteri tidak mendapatkan satu atom karbon yang dibutuhkan untuk sintesis DNA-nya. Ya, berarti di sini eh, yang dikembangkan dengan meniru struktur dari senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri, tapi diubah satu atomnya, ya satu atau dua atomnya. Oke, ya yang diubah adalah C yang ada di sini. Jadi sulfur dan ditambah satu bagian ya untuk semakin memperkuat dia sebagai inhibitor. Ya, nanti di sini apa pengubahan satu atom atau satu disfungsi itu sangat berpengaruh terhadap suatu aktivitas biologi dari suatu senyawa obat. Ya. Walaupun itu meniru eh, bentuk atau struktur ya secara struktural dari senyawa yang dibutuhkan bakteri. Tapi ketika kita ubah satu atom atau satu beberapa bagian fungsinya kita ubah, di sini kita sudah bisa menciptakan suatu senyawa yang berlawanan efeknya, berlawanan kerjanya dengan senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri tadi. Ya. Jadi uh, seperti itu. Hmm. Kemudian tadi kan interaksi uh,
elektrostatik ya yang di Pamba tadi ya. Ini elektrostatik ya. Tadi seperti saya katakan di awal, sorry, di awal bahwa kalau interaksi elektrostatik entah itu hidrogen, van der Waals atau ionik dia selalu dikembangkan oleh garis putus-putus ya. Dia tidak membentuk satu rantai. Karena dia adalah interaksi karena adanya muatan elektronegatif yang berbeda antara dua gus fungsi yang berbeda ya. Ini digambar oleh garis putus-putus. Nah, bedanya dengan interaksi yang muncul ketika dia berinteraksi secara kovalen ya. Nah, kalau kovalen tadi kan saya katakan bahwa dia eh, berinteraksi dengan membentuk satu rantai baru. Nah, ini contohnya adalah penisilin ya. Penisilin adalah antibiotik juga yang kerjanya itu menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Jadi ini adalah susunan dinding sel bakteri ya. Yang mana dinding sel bakteri itu dihubungkan satu sama lain melalui rantai pentaglisin. Rantai pentaglisin yang dibentuk atau yang dihubungkan oleh namanya enzim transpeptidase. Enzim transpeptidase ini adalah enzim yang dimiliki oleh bakteri untuk menyusun dinding sel bakteri, menyusun dinding selnya, ya. Nah, si penisilin, oh sorry, ini adalah mekanisme normal pembentukan atau cross-linking dari dinding sel bakteri. Ya, jadi si enzim dia di sini mediasi pembentukan eh, apa, dinding sel bakteri dengan menghubungkan satu rantai peptida dengan rantai peptida lainnya. Jadi ini ada dua rantai peptida yang berbeda dihubungkan oleh si enzim ini, ya, sehingga terbentuklah dinding sel bakteri. Ya. Itu butuh dinding sel untuk mempertahankan hidupnya ya. Kalau dinding sel bakteri itu rusak atau pecah, otomatis dia akan disease karena sistem internalnya itu tidak bisa terlindungi oleh dinding selnya. Nah, si penisilin ya di sini dia uh, meng- menghambat kerja dari si enzim ini transpeptidase dengan berikatan secara kovalen dengan residu asam aminoserin yang ada di enzim transpeptidase tadi. Nah, itu dia berikatan secara kovalen. Kalau di sini kan sorry di sulfonamida tadi secara elektrostatik ya. Di sini dia berikatan secara kovalen sehingga eh, apa senyawa sorry rantai peptida yang seharusnya masuk ke dalam eh, asam aminoserin ini untuk dijadikan cross-linking penghubung dinding sel bakteri itu tidak akan terbentuk. Ya. Dengan kata lain, di sini dinding sel bakteri tidak akan terbentuk karena adanya blokade atau pemblokiran situs aktif dari enzim transpeptidase oleh penisilin. Eh, Secara kovalen. Oke. Nah, kemudian, itu tadi contohnya adalah sel-sel yang bekerja terhadap entitas lain selain sel manusia ya, yaitu sel bakteri. Nah, sekarang senyawa-senyawa yang salah satu senyawa yang bekerja terhadap eh, apa? Terhadap sel jaringan sel yang ada di manusia. Contohnya ada epinefrin atau adrenalin. Ya. Epinefrin atau adrenalin adalah hormon natural alami yang ada di dalam tubuh manusia yang bekerja pada reseptor adrenergik ya atau adrenoreseptor. Ya, dia bekerja pada apa? Adrenergic binding site di sini. Nah, dia di sini bisa menimbulkan kerjanya karena dia berinteraksi secara hidrogen, ionik, van der Waals, dan hidrogen di sini.
ya terhadap residu-residu asam amino yang ada pada reseptor adrenergik. Ya, berarti gusung-gusung di sini itu penting ya untuk menimbulkan respon yang diinginkan terhadap eh, oleh reseptor adrenergik tadi ya. Yang mana eh, epinefrin atau adrenalin ini punya empat jenis reseptor. Ada alpha satu, alpha 2, beta satu, dan beta 2 tipenya ya. Yang mana efeknya ketika diaktifasi itu menimbulkan jenis kerja jenis efek-efek yang berbeda ya. Bisa kalian lihat di sebelah sini tabelnya. Nah, berarti di sini ada kemungkinan potensi atau selektivitas yang bisa muncul ketika kita memodifikasi epinefrin atau adrenalin tadi ya. eh, ada kemungkinan atau posibilitas untuk menghadirkan efek yang berbeda dengan memodifikasi gus-gus fungsi yang ada pada adrenalin tadi. Ya, ini struktur utama adrenalin. Oke. Nah, maka dari situ kita bisa eh, menerapkan atau menciptakan suatu senyawa obat yang berdasarkan pada SAR. SAR adalah structure activity relationship atau hubungan antara struktur dengan aktivitas biologinya. Ya, hubungan antara struktur kimia suatu senyawa obat dengan aktivitas biologinya. Dengan memahami, dengan kita paham uh, hubungan antara suatu struktur senyawa kimia terhadap aktivitas biologinya, di sini kita bisa menghasilkan suatu senyawa obat baru. Ya, kita bisa menghasilkan suatu senyawa obat baru, entah itu aktivitasnya akan meningkat, efek samping menurun, atau memperbaiki efek farmakokinetik dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, di sini kita bisa merancang suatu senyawa obat secara rasional, ya. Atau kita bisa merancang suatu senyawa obat sesuai dengan target yang kita inginkan, atau dengan interaksi yang ingin kita timbulkan antara senyawa obat kita dengan targetnya. Ya, jadi kita harus tahu dulu targetnya, kemudian interaksi antara gus fungsi itu apa saja yang bisa menimbulkan aktivitas biologi, baru kita bisa merancang senyawa yang kita inginkan. Nah, ini contohnya kita tarik lagi dari sulfonamida tadi yang PABA, ya. Eh, di sini PABA kita tarik, kita callback ke pengembangannya sulfonamida, ya. Karena tadi di sini kita tahu bahwa si PABA itu berinteraksi secara elektrostatik, secara hidrogen di situ, dan secara ionik di bagian sini. Berarti bagian-bagian ini itu penting untuk menimbulkan interaksi antara senyawa kita dengan target enzim dehidroperoksidatase tadi, ya, dengan tetap mempertahankan satu gugus sulfur yang ada di sini, ya. Berarti senyawa ini gugus ini penting, gugus ini penting, ya. Berarti kita bisa memodifikasi atau mengganti gugus fungsi pada posisi tersebut, ya. Nah, selain itu, kita tahu gus fungsinya, kita juga harus tahu posisinya. Ya, saya lupa tadi. PABA itu kan para amino benzoic acid. Dalam sistem benzene itu ada setiap penempatan gus fungsi, itu ada posisi orto, ada meta, ada para. Orto itu kalau di sini ini orto, di sini meta, di sini para. Nah, makanya disebut para amino benzoic acid si PABA tadi. Nah, eh, posisi di para itu juga penting ketika kita ingin mengembangkan senyawa yang eh, targetnya terhadap enzim dehidroperoksidatase tadi, ya. Nah, ini penting, posisinya para penting, disfungsi ini penting, disfungsi ini penting karena dibutuhkan untuk interaksi terhadap enzimnya, ya. Oke, ini contoh sulfonamida. Ini contoh dari penisilin tadi, ya.
Penisilin yang tidak bisa diubah adalah cincin laktamnya. Inilah cincin laktam. Makanya di penisilin itu dikatakan antibiotik golongan beta laktam karena yang bekerja yang menghambat penghambatan sintesis dinding sel tadi adalah cincin laktam dari penisilin. Ya, jadi di sini cincin laktam dari penisilin itu tidak boleh diubah atau diganti. Ya, tapi eh, dalam eh, apa dalam perjalanannya terjadi resistensi penisilin karena di bakteri itu ada enzim beta laktamase. Ya, enzim beta laktamase itu bisa menguraikan cincin laktam yang dimiliki penisilin. Nah, berarti yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk melindungi cincin laktam tadi. Ya, kita ingin melindungi cincin laktam agar dia tidak mudah dihidrolisis. Tadi kan di awal sifat fisikokimia kita ingin senyawa kita bisa sampai ke targetnya tanpa terhidrolisis oleh baik itu air ataupun enzim. Nah, berarti di sini bisa kita modifikasi atau kita tambahkan substansi yang bertugas untuk melindungi eh, kerja ampicillin tadi, kerja cincin laktam yang ada pada turunan penisilin, entah itu ampicillin atau amoxicillin. Ya, nah, ya. Kita tahu cincin laktamnya penting, berarti kita lindungi karena cincin laktam di sini bisa dihidrolisis, stabilitasnya bisa menurun ketika dia bertemu dengan enzim beta laktamase. Ya, oke. Nah, tadi kan contoh stabilitas, sorry, contoh kita melindungi stabilitas dari suatu cincin laktam pada turunan penisilin. Nah, di gus fungsi itu juga bisa menjelaskan selektivitas atau konsensinya terhadap suatu reseptor tertentu, gitu ya. Ini contohnya epinefrin atau adrenalin tadi, karena di epinefrin, sorry, di sistem adrenoreseptor itu ada beta adrenoreseptor dan alpha adrenoreseptor, ya. Oke. Di yang mana pengubahan satu disfungsi itu bisa meningkatkan selektivitas atau potensi dari senyawa turunan adrenalin tadi. Karena ternyata ada perbedaan topologi atau perbedaan eh, permukaan dari si reseptor adrenergik tadi, ya, antara beta dengan alfa. Yang mana di pada posisi beta dia punya satu ekstra hydrophobic pocket, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membedakan antara kerja alfa dengan kerja dari senyawa-senyawa terhadap alpha adrenoreseptor ataupun senyawa yang bekerja terhadap beta adrenoreseptor. Oke. Nah, berarti di sini dari senyawa adrenalin tadi itu kita bisa prediksi atau kita bisa pelajari bahwa senyawa gugus fungsi yang di sini itu penting, ya, karena dia terlibat pada interaksi esensial yang ada pada uh, adrenoreseptor, sehingga kita tahu oh gugus fungsi ini bisa dimodifikasi untuk entah itu meningkatkan selektivitas atau meningkatkan potensinya, ya. Makanya di kelas senyawa turun adrenalin yang bekerja pada adrenoreseptor itu ada beberapa senyawa yang bekerja secara selektif terhadap senyawa beta ataupun sorry, pada reseptor beta ataupun reseptor alfa. Nah, ini contohnya, ya. Ini ada R1, ini R2, ini ada R3. Ya, sini R3, sebuah kelihatan ya. Kan ada senyawa turunan dari epinefrin yang hanya dia bekerja di posisi alfa.
atau dia selektif beta 2. Nah, selektif beta 2 ini contohnya albuterol. Ya, albuterol di sini dia tambahkan etil, hidroksimetil, sorry, hidroksimetil yang ini. Ya, dia tetap tambahkan hidroksi di sini. Ya, hidroksimetil yang di sini albuterol. Tapi untuk meningkatkan selektivitas terhadap beta 2, di sini dia tambahkan ekstra busmetil ya untuk meningkatkan selektivitas terhadap eh, beta 2 sorry reseptor beta adrenoreseptor yang ini ya di sini ekstra eh, metil. Nah, itu untuk meningkatkan selektivitasnya terhadap eh, reseptor beta ya. Jadi dengan mengetahui gugus-gugus fungsi yang penting terhadap fungsi yang penting dalam suatu struktur senyawa obat itu kita bisa merancang atau kita bisa menghasilkan atau kita bisa mempelajari bagaimana kerjanya terhadap target biologisnya dan selektivitasnya terhadap suatu target makromolekul tadi. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, apakah boleh saya tutup kelasnya sampai di sini? Oh, halo? Iya, Pak. Ya, eh, jika tidak ada yang bertanya, saya tutup kelasnya sampai di sini, boleh?